Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ren. Duduk. Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Tadi jamnya siapa? Tadi jam produktif, Pak. Jam produktif. Jamnya Bu Marsha ya? Iya. Ya. Rehan tahu nggak Pak Aziz panggil ke sini kenapa? Tidak tahu. Nggak usah tegang ya. Iya. Kita tenang dulu. Yang pasti pertama Pak Aziz ucapkan terima kasih kedatangan Rehan sudah datang ke ruang BK. Kita hari ini melakukan konseling individu. Iya. Pak Aziz tadi sudah berikan surat panggilan ke kelas untuk Rehan dan Pak Aziz sampaikan ke guru produktifnya Bu Marsha. Jadi pertemuan kita hari ini sudah dapat izin dan sah. Ya. Pertemuan kita hari ini kira-kira mau minta berapa menit? 40 atau 30? Mungkin 30. 30 menit ya. Kita hari ini konseling individu 30 menit. Kita harapkan nanti bisa memecahkan masalah yang kita hadapi atau Rehan hadapi. Tahu nggak konseling individu itu apa? Tidak tahu. Ya, konseling individu itu pemecahan masalah ya dari kita untuk Rehan mengenai masalah-masalah yang ada pada diri Rehan. Dan nanti pemecahan masalah itu kita harapkan bisa timbul dari Rehannya sendiri. Pengennya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Relax dulu ya, santai dulu, jangan tegang, kita santai dulu. Mau minum dulu? Pak Aziz sambilkan, enggak apa-apa. Ini memang kita siapkan untuk air minum dulu untuk Mas Rehan. Silakan diminum dulu. Silakan diminum dulu, Rehan. Ya, kita santai dulu ya. Kita tenangkan diri dulu karena Pak Aziz juga sudah dapat izin dan kamu juga tadi sudah ada perjanjian dengan Pak Aziz 30 menit, maka kita laksanakan konseling individu ini selama 30 menit. Oke ya. Pertama yang Pak Aziz beritahukan ke kamu, Rehan, kan dari wali kelas itu kan sudah menyampaikan bahwa Rehan ini sudah pernah dipanggil ya orang tuanya. Iya, Pak. Dengan sudah. wali kelas sendiri ya. Dan waktu itu permasalahannya sama. Apa ya permasalahannya kemarin? Saling tidak ikut belajar online juga tatap muka. Oh iya, belajar online juga tatap muka. Kita kan tahu di sekolah kita selain daring atau online ya, itu kan juga ada jadwal untuk tatap muka. Maka selama masa pandemi ini harus benar-benar aktif, benar-benar belajar lewat daring ya aktif, belajar online-nya juga aktif kan. Nah, tapi kemarin dari wali kelas menyampaikan ternyata setelah panggilan dari wali kelas ke orang tua belum ada perubahan dari Rehan sendiri dan dilaporkan ke Pak Aziz atau disampaikan ke Pak Aziz mengenai masalah yang Rehan hadapi. Oke. Masalahnya apa tadi? Kesulitan waktu buat belajar, Pak. Karena sering keluar malam bareng teman-teman main game, ngopi gitu ke warung, Pak. Oh, ngopi. Berarti setiap malam ya? Iya, Pak. Setiap malam selalu ngopi dengan teman-teman. Teman-temannya masih sekolah atau sudah enggak atau sudah lulus?
Masih sekolah? Masih sekolah, tapi ada yang sudah lulus juga ya. Ada beberapa. Nah, dari masalah itu ya, kemarin kan wali kelas menyampaikan memang sama, masalahnya sering keluar malam. Tapi setelah dipanggil orang tua kok masih lagi, kira-kira masalahnya di kamu apa ya? Manajemen waktunya mungkin ya. Iya. Manajemen waktu yang tidak bisa mesti kamu atur ya. Jadi setelah dipanggil orang tua ke wali kelas, ternyata ajakan teman itu lebih asik ya. Iya. Daripada patuh dengan orang tua dan wali kelas. Padahal nanti kamu pagi juga harus berangkat sekolah untuk tatap muka, dan selain itu juga ada daringnya juga. Jadi kira-kira kalau seandainya dua-duanya itu tidak kamu lakukan, kira-kira efek negatifnya apa ya? Jadi sering alpa, terus nilai juga anjlok, mungkin tidak naik kelas. Karena bapak ibu guru kan mengasih nilai kan berdasarkan dari keaktifan kamu belajar, dari daring juga dari tatap muka. Maka dari itu untuk efek panjangnya pasti seperti itu, tidak naik kelas. Kira-kira kalau tidak naik kelas, yang rugi siapa saja? Saya dan orang tua juga. Iya, kamu dan orang tua juga merasa rugi kan? Iya. Sudah sekolah ada biaya, ternyata di ujung akhirnya tidak naik kelas dan mengulang kembali. Kira-kira orang tua kamu merasa sedih enggak kira-kira kalau seperti itu? Pasti sedih. Pasti sedih kan? Pasti sedih. Dan pasti juga merasa kecewa juga sama kamu, ya kan? Iya. Karena sudah dibiayai dari sekian bulan, ternyata saat kenaikan tidak naik kelas. Ya. Gimana perasaannya kalau seandainya kamu tidak naik kelas? Kamu bayangkan dulu. Sedih Pak Ya sedih. Malu juga Pak. Malu juga sama teman-teman juga ya. Iya. Malu juga. Nah gini Rehan, kita sekarang berpikir untuk ke depan yang terbaik buat kamu ya. Pak Aziz inginnya kita sekarang di konseling individu ini membuat rencana untuk ke depan kamu, kira-kira seperti apa dan perubahan apa yang kira-kira kamu inginkan, dan dari perubahan itu kira-kira efeknya apa buat kamu. Sekarang dari rencana, kira-kira rencana yang akan kamu lakukan setelah konseling individu ini apa? Pengen jadi lebih bisa mengatur waktu buat belajar biar nilai juga terjaga Pak. Biar nilainya juga maksimal ya. Iya. Kalau mengejar nilai-nilai yang tertinggal kira-kira sanggup enggak? Sanggup. Jadi manajemen waktu itu sangat penting ya. Kamu atur waktumu, kamu atur segalanya waktu yang kamu miliki supaya nanti belajarnya iya, bermainnya iya. Jangan kamu tinggalkan bermainmu. Karena belajar iya, bermain juga iya. Intinya mengatur manajemen waktu ya. Kalau selama ini setelah panggilan dari wali kelas kan kamu masih belum bisa mengatur manajemen waktu. Kira-kira nanti setelah bisa mengatur manajemen waktu, seandainya ya ada ajakan teman walaupun sekuat apapun, kira-kira kamu punya prinsip untuk menolak enggak? Punya. Kalau seandainya masih ada tugas atau apapun yang belum selesai ya saya tolak sebisa mungkin. Sebisa mungkin kamu tolak. Kapanpun harinya ya. Iya. Kecuali hari libur ya. Kalau malam minggu itu
itu kamu mau bermain silahkan, tapi satu hal, tugas dari hari Senin sampai hari Sabtu sudah selesai. Nah, kalau seandainya sudah seperti itu, ya sudah kamu atur manajemen waktu kamu, sudah kamu atur menolak ajakan teman kamu untuk selalu keluar malam, kira-kira ada enggak efek buat kamu untuk belajar atau sekolah kamu? Mungkin lebih bisa aktif lagi dalam pelajaran, terus juga nilai pasti bisa lebih baik dari sebelumnya. Bisa lebih baik dari sebelumnya, padahal syarat untuk naik kelas itu nilainya harus baik, ya. Kalau kamu sudah punya rencana untuk bisa seperti itu, ya, kira-kira kapan akan kamu terapkan 3 hal itu? Bisa mungkin mulai nanti, Pak. Mulai sekarang. Setelah pulang, ya. Wah, ini ada rencana 3 saya. 1, mengatur manajemen waktu kamu, ya. Tadi aku sampaikan itu. Ya. Terus yang kedua, menolak ajakan teman untuk selalu keluar malam. Terus yang ketiga tadi apa? Melaksanakan tugas dari bapak dan ibu guru. Ya. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira nanti ada enggak efek dari 3 hal yang kamu terapkan nanti? Kalau seandainya kamu terapkan 3 hal itu, ya, dalam keseharian kamu, ya, efeknya nanti buat kamu apa? Bisa lebih teratur, Pak. Bisa lebih mendahulukan apa yang penting lagi dulu. Yang pasti bisa naik kelas juga enggak itu? Iya, Pak. Bisa bagus enggak nilainya yang pasti? Bagus juga. Membanggakan orang tua enggak kira-kira? Iya. Membanggakan orang tua. Nah, inginnya Pak Aziz, tapi pasti juga inginnya Rehan juga, ya. Kita sekolah kan pasti satu, ya. Dapat ilmu juga, belajar juga, naik kelas juga, dan yang pasti berprestasi. Itu, ya. 3 hal tadi apa? Manajemen waktu, menolak ajakan teman, sama menyelesaikan tugas-tugas dari bapak ibu guru. Nah, 3 hal itu. Setelah tahu efeknya, kira-kira efek yang buruk tadi bisa kamu hilangkan segera enggak? Bisa dihilangkan segera. Jadi pertemuan kita hari ini untuk publik individu, Pak Aziz harapkan sudah punya rencana untuk kedepannya harus seperti apa dan bagaimana cara kamu untuk menyikapi. Karena yang pasti satu, jangan sampai orang tua, wali kelas yang sudah perhatian sama kamu dan juga Pak Aziz itu menyesal nantinya, aduh kayaknya ternyata tidak bisa berubah, ini gimana, padahal sudah punya 3 rencana yang sangat jitu, dan rencana itu murni, ya, dari hati kamu, ya. Tidak dipaksa Pak Aziz, kan? Enggak, Pak. Jadi rencananya murni dari hati kamu, dan kita harapkan untuk pertemuan hari ini hasilnya bisa untuk efek berikutnya. Karena yang pasti satu, belajar itu selama kita mengikuti kegiatan dari bapak ibu guru, ya, nilai berapapun itu pasti hasilnya akan bagus. Jadi jangan sampai nanti punya pikiran, alah main lagi, alah sampai larut malam lagi, toh orang tua juga tidak memperhatikan. Jangan sampai berpikir seperti itu. Dan satu lagi yang kita harapkan, ada enggak keinginan yang paling kuat dalam diri kamu saat ini? Ya itu tadi, Pak, bisa mengatur waktu baik-baik mungkin. Sebaik mungkin,
biar bisa menyelesaikan semua tugas dari Bapak Ibu guru? Karena tugas dari Bapak Ibu guru itu juga banyak ya yang belum kamu selesaikan ya. Iya. Maka dari itu Pak Aziz harapkan setelah dari konseling individu ini kamu punya keinginan yang sangat kuat sekali untuk bisa merubah dari sikap yang negatif kamu dulu, yang ibaratnya orang tua dan juga wali kelas juga sudah memberi perhatian ke kamu kemarin ya, diundang ya. Jadi jangan sampai berpikir untuk mengecewakan lagi orang tua maupun wali kelas. Karena harapan Pak Aziz setelah konseling individu ini kita punya tujuan yang bagus atau baik buat kamu kedepannya seperti apa. 3 hal tadi, manajemen waktu yang baik, menolak ajakan teman yang sering keluar malam ya. Terus yang ketiga, menyelesaikan semua apa tadi? Tugas dari Bapak Ibu. Tugas dari Bapak Ibu. Kira-kira 1 semester ini bisa selesai enggak masalahnya? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Semangatnya luar biasa ya. Kamu harus tunjukkan dong semangat kamu yang luar biasa supaya nantinya tugas-tugas yang dari Bapak Ibu guru yang belum selesai bisa kamu selesaikan. Kira-kira tugas dari Bapak Ibu guru yang ingin kamu selesaikan dulu tugas yang mana? Bagian produktif. Produktif dulu. Iya. Setelah produktif nanti baru pelajaran yang lain. Iya. Iya. Karena rencana kamu saat ini ya itu menjadi acuan Pak Aziz dan juga nanti dari wali kelas dan orang tua mengenai perubahan yang kamu lakukan saat ini. Itu ya. Sudah punya rencana sekarang? Sudah. Gimana konseling individunya kita hari ini? Perasaan kamu seperti apa? Lega Pak, alhamdulillah. Juga dapat solusi dari Pak Aziz. Solusi juga dari Pak Aziz, yang berarti solusi itu Pak Aziz kembalikan ke kamu juga. Karena semua solusi yang terbaik itu pasti dari diri sendiri. Pak Aziz cuma memberi wahana, memberi jembatan lewat konseling individu ini supaya nantinya supaya kedepannya kamu punya pribadi yang lebih matang lagi dalam bertindak. Itu ya dari Pak Aziz itu. Untuk pengisian kepuasan layanan ya, Pak Aziz kan juga harus memberikan dokumen bukti bahwa kita konseling hari ini. Nanti diisi di Google Form ya yang Pak Aziz sediakan dan sudah Pak Aziz share ke HP kamu untuk diisi mengenai kepuasan layanan pada saat hari ini. Ya, kita harapkan dari pertemuan kita hari ini ada efek yang baik buat Rehan, Pak Aziz dan Rehan, yang pasti punya satu tujuan ya kita, yaitu naik kelas. Jangan sampai nanti setelah pertemuan ini loyo lagi. Jadi ajakan teman lebih asyik kan seperti itu. Setelah seandainya seperti itu, berpikirlah bahwa orang tua itu penting, bahwa wali kelas juga perhatian, Pak Aziz juga perhatian sama kamu. Pak Aziz harapkan setiap kali ajakan temanmu seperti itu, kamu berpikirnya seperti itu. Ini lebih penting belajar saya daripada harus bermain. Karena bermainnya sampai larut malam dan akhirnya bangun kesiangan. Gitu ya. Dari Pak Aziz itu ya. Silakan untuk kembali lagi ke jam Bu Marsha yang produktif. Karena konseling kita harapkan sudah ada titik temu dari apa yang kamu inginkan untuk menjadi seorang pelajar, yaitu belajar dan naik kelas. Ya, sudah dari pertemuan kita hari ini. Kalau seandainya nanti kamu misalnya
pengen bertemu dengan Pak Aziz lagi, kayaknya rencana-rencana saya ada yang kelewat atau ada yang gagal, maka kita lanjutkan pertemuan berikutnya di konseling individu yang kedua. Dari Pak Aziz itu terima kasih kedatangannya, silakan kembali belajar ya, semoga nanti apa yang kita capai atau yang kita inginkan bisa tercapai. Itu ya. Iya, Pak. Udah, terima kasih. Dari Pak Aziz itu saja. Selamat belajar kembali. Airnya di bawah. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.